Di Kurath, sebuah kota di wilayah Khwarezm, tahun 973 Masehi, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai Abu Rayhan al-Biruni, salah satu ilmuwan terbesar dunia Islam. Nama kecilnya mungkin belum terkenal, tapi rasa ingin tahunya sudah besar. Bagi sebagian anak, bayangan adalah permainan. Bagi Al-Biruni kecil, bayangan adalah jam, penggaris, dan misteri. Bagi Al-Biruni kecil, kalau matahari naik, bayangan mengecil. Kalau turun, bayangan memanjang. Itu, ada polanya. Seperti banyak anak di masanya, ia belajar huruf dan ayat. Tapi angka dan bentuk juga menarik hatinya. Ini 1, ini 10, ini 100. Al-Biruni kecil, kalau kita terus kali 10, dunia angkanya tak ada habisnya, Guru. Malam hari, Al-Biruni kecil berbaring di atap rumah, memandangi bintang. Ia menarik garis imajiner di udara. Langit malam menjadi buku terbuka. Bintang-bintang bukan sekedar hiasan, tapi titik-titik data di dalam pikirannya. Di bengkel pengrajin, ia melihat alat-alat yang menimbang benda. Suatu hari, ia sendiri akan menimbang hal yang jauh lebih besar, bumi. Al-Biruni hidup di masa politik yang bergolak, kekuasaan berganti, penguasa datang dan pergi, tapi haus ilmunya tak padam. Gejolak politik memaksanya meninggalkan kampung halaman sementara waktu. Tapi justru dalam pengasingan, pikirannya makin luas. Dimanapun ia menginap, langit selalu sama. Laboratorium gratis yang terbentang luas. Ketika kembali, ia bukan lagi sekedar anak pintar kampung halaman, tapi calon ilmuwan besar dengan pandangan lintas kota dan lintas langit. Bukan istana, tapi ruangan seperti inilah yang menjadi pusat dunia Al-Biruni. Tempat di mana alat-alat sederhana melahirkan ide-ide besar. Dalam karya-karyanya tentang astronomi, ia membandingkan sistem kalender berbagai bangsa dan menyusun tabel waktu lintas peradaban. Dengan astrolab dan matematika, ia menjembatani langit dan hitungan di kertas. Bagi Al-Biruni, bumi yang bulat bukan sekadar keyakinan, tapi kesimpulan dari perhitungan dan pengamatan. Dalam kanon Masudi, ia mengumpulkan ilmu astronomi dan matematika samanya, menjadikannya rujukan bertahun-tahun kemudian. Dengan metode eksperimental, ia mengukur berat jenis berbagai batu, logam, dan bahkan air jauh sebelum laboratorium modern. Sebagai ahli geografi, ia mencoba memetakan bumi dengan lebih presisi, memakai lintang dan bujur sebagai bahasa universal. Nama Al-Biruni akhirnya sampai ke telinga para penguasa. Ghazni di bawah Sultan Mahmud memanggilnya. Di Ghazni, ia memasuki pusat kekuasaan yang juga bisa menjadi pusat penelitian jika ilmu diberi ruang. Di majelis ilmiah istana, Al-Biruni menjelaskan ide-idenya tentang bumi, langit, dan angka. Nama India sampai ke telinganya bukan hanya sebagai wilayah penaklukan, tapi sebagai gudang ilmi dan tradisi panjang matematika serta astronomi. Melalui jalan yang sama dengan pasukan, ia datang bukan sebagai penakluk, tapi sebagai penanya. Di India, ia menemukan dunia yang kaya warna, suara, dan gagasan. Berbeda, tapi sama-sama mencari kebenaran. Untuk memahami India dari dalam, ia belajar bahasa Sanskerta, bahasa kitab-kitab ilmu dan agama mereka. Al-Biruni berdialog dengan para Brahmana dan cendekia bukan untuk berdebat demi menang, tapi untuk memahami. Dalam kitab Al-Hind, ia mencatat agama, filsafat, ilmu, adat, dan bahasa India dengan cara yang jarang dilakukan pada zamannya, objektif dan penuh catatan kritis. Ia memuji ketika menepati kehalusan matematika dan filsafat India dan mengkritik ketika melihat sesuatu tak sejalan dengan logika, tanpa menendahkan. Di Nandana, ia melakukan salah satu pengukuran paling menakjubkan, menentukan jari-jari bumi dengan geometri dan trigonometrinya.
Dengan sedikit trigonometri dan banyak ketelitian, ia menghasilkan nilai jari-jari bumi yang sangat dekat dengan nilai modern. Bagi Al-Biruni, mengukur dunia bukan untuk mengecilkan sang pencipta, tapi justru untuk semakin mengagumi keteraturan ciptaannya. Dari India, ia tidak membawa emas, tapi membawa buku tentang agama, ilmu, bahasa, dan adat yang kelak menjadi rujukan dunia. Al-Biruni menulis lebih dari 100 karya, sebagian besar tentang matematika, astronomi, dan geografi. Sisanya tentang sejarah dan agama. Ia hidup sejaman dengan Ibnu Sina. Keduanya saling berkorespondensi, berdebat, dan saling menguji pemikiran. Menjelang akhir hayat, tubuhnya melemah, tapi pena dan pikirannya tetap bergerak. Di antara sekian banyak cabang ilmu, murid-murid ingin tahu apa yang paling ia anggap penting. Tahun sekitar 1048 Masehi, di Ghazni, napas Abu Raihan Al-Biruni berhenti. Tapi rumus dan catatannya baru mulai menempuh perjalanan panjang. Setelah ia wafat, nama dan pikirannya hidup di lembar-lembar yang disalin di banyak kota. Di dunia Islam, karyanya menjadi rujukan astronom, ahli falak, dan ahli geografi selama berabad-abad. Peneliti modern menemukan Kitab Al-Hind sebagai salah satu sumber paling kaya tentang India abad ke-11. Sebagian sarjana menyebutnya sebagai pelopor studi perbandingan agama dan antropologi, karena caranya mengamati budaya lain dengan teliti dan empati. Metodenya yang menggabungkan observasi, eksperimen, dan matematika membuatnya dianggap salah satu pengguna awal metode ilmiah. Berbeda dengan beberapa tokoh lain, pengaruhnya ke Eropa tidak langsung sebesar yang ia layak dapatkan. Sebagai penghargaan di era modern, sebuah kawah di bulan diberi nama Al-Biruni, pengukur bumi yang namanya kini diabadikan di langit. Di kelas geografi, namanya kadang disebut sepintas sebagai sosok yang mendekati ukuran buli dengan cara sederhana namun jenius. Di Museum Sains, alat-alat seperti yang ia gunakan dipajang sebagai saksi bisu kecermatannya. Di Fakultas Agama dan Studi Budaya, Kitab Al-Hind menjadi contoh klasik bagaimana menulis tentang yang lain dengan rasa ingin tahu, bukan rasa takut. Namanya dijadikan contoh bagaimana seorang muslim bisa mengkaji keyakinan lain secara ilmiah dan hormat. Bagi sebagian anak, kisah Al-Biruni menyalakan mimpi, menjadi ilmuwan yang menggabungkan iman, ilmu, dan rasa hormat. Dalam satu kalimat, Al-Biruni adalah ilmuwan yang menimbang bumi dan langit dengan akal, angka, dan hati yang terbuka. Kisahnya mungkin berakhir di Ghazni 1000 tahun lalu, tapi setiap kali kita menghitung, memetakan, dan berusaha memahami budaya lain, sedikit banyak kita sedang berjalan di jejaknya. Dalam buku-buku sejarah sains, namanya muncul sebagai salah satu bintang terang dari abad keemasan Islam. Metodenya dijadikan contoh di kelas. Bagaimana dengan data sederhana, kita bisa menarik kesimpulan luar biasa. Beberapa guru menjadikan eksperimennya sebagai proyek lapangan, mengukur bumi ala Al-Biruni dengan alat zaman sekarang. Buku-buku populer berusaha memperkenalkan generasi baru pada ilmuwan-ilmuwan seperti Al-Biruni yang dulu jarang disebut. Di antara istilah satelit dan GPS, namanya muncul di timeline sebagai salah satu pionir geodesi. Bagi sebagian anak, kisah Al-Biruni menyalakan mimpi, menjadi ilmuwan yang menggabungkan iman, ilmu, dan rasa hormat. Media modern mulai mengangkat kisahnya ke ruang publik, podcast, video pendek, dan artikel populer. Kisahnya bisa dibuat sederhana untuk anak-anak. Seorang paman baik yang naik bukit untuk mengukur bumi. Di beberapa tempat, namanya mulai dimasukkan secara resmi ke dalam kurikulum, bukan hanya catatan kaki. Jika dibandingkan, perbedaan teknologi tampak jelas, tapi pola pikir logis yang dipakai tetap sama. Karya-karyanya menginspirasi penelitian lebih lanjut di berbagai bidang, dari sejarah sains hingga studi agama perbandingan. Teknologi menghubungkan peneliti dari berbagai belahan dunia,
membahas seorang ilmuwan yang dulu juga menjembatani budaya. Di India sendiri, sebagian sarjana menghargai kitab Al-Hind sebagai cermin bagaimana India dilihat dari luar, secara jujur sekaligus kritis. Dalam diskusi etika antropologi, namanya muncul sebagai contoh orang yang berusaha menghindari prasangka saat meneliti yang lain. Bahkan orang yang sehari-hari bekerja dengan kode bisa belajar darinya. Uji, amati, verifikasi, sebelum percaya pada hasil. Visual sederhana di kelas bisa menjadi pintu menuju sosok ilmuwan besar. Di pesantren-pesantren, namanya menghubungkan hafalan ayat dengan kekaguman pada ciptaan. Cerita dibungkus ulang dalam bentuk komik dan cerita bergambar agar lebih mudah dicerna. Beberapa kota menamai jalan, sekolah, atau lembaga dengan namanya, mengingatkan bahwa ilmuwan juga pahlawan. Sekarang, kita bisa memegang bumi dalam bentuk globek kecil di tangan. Tapi dulu, orang seperti Al-Biruni mengukurnya dengan susah payah. Jika warisannya disederhanakan, mungkin ada 3 pilar. Akal yang kritis, angka yang teliti, dan hormat pada perbedaan. Akal baginya berarti berani menguji, bukan hanya menerima. Angka baginya adalah bahasa alam, jembatan antara yang kita lihat dan yang kita pahami. Hormat berarti mau mendengar dulu sebelum menilai, mau belajar sebelum mengkritik. Seorang guru mencoba merangkum kisah panjang ini dalam beberapa slide untuk siswanya. Anak-anak zaman sekarang membalas budi kisahnya dengan menceritakannya ulang dalam gaya mereka. Bumi yang dulu hanya bisa ia bayangkan sebagai bola, kini bisa kita lihat langsung dari luar angkasa. Teknologi boleh berubah, tapi posisi ilmuwan di tengah masyarakat seringkali mirip. Penanya yang tak puas dengan jawaban dangkal. Andai ia bisa melihat ini, mungkin ia akan tersenyum, bukan terkejut, karena ia sudah lama yakin bentuknya seperti itu. Namun, ada keindahan tersendiri pada peta yang digambar dengan tangan, dengan semua keterbatasan zamannya. Di tengah dunia yang sibuk, kita butuh ruang tenang seperti ini untuk membaca dan merenungi warisan tokoh seperti Al-Biruni. Barangkali yang tersisa untuk kita hanya potongan kecil dari apa yang pernah ia tulis. Jam berubah bentuk, tapi pesan waktu tetap sama. Umur kita terbatas, kesempatan belajar pun demikian. Kisah ilmuwan besar seharusnya tidak membuat kita minder, tapi memicu pertanyaan, apa yang bisa kita pahami sekecil apapun itu? Pada akhirnya, Al-Biruni adalah simbol cinta ilmu yang tidak kenal batas geografi dan budaya. Dalam tradisi Islam, menyebut ilmuwan yang mengabdi untuk kebaikan juga bisa menjadi loa. Langit yang ia pelajari dulu, kini menjadi medan jelajah roket dan satelit. Setiap pertanyaan kecil bisa menjadi pintu untuk penelitian besar, kalau tidak diremehkan. Dulu, Al-Biruni menghabiskan malam dengan bintang dan buku. Kini, perpustakaan dan internet membuat malam siapapun bisa menjadi malam ilmu. Kalau kita menulis algoritma cinta ilmu ala Al-Biruni, mungkin langkah-langkahnya seperti ini. Baca, bertanya, mengukur, mencatat, lalu berbagi. Hal kecil seperti itu pun bisa jadi cara mengingat bahwa rumah kita pun bisa jadi rumah ilmu. Sebagian orang menempel poster pemain bola atau penyanyi. Sebagian lain menempel poster ilmuwan. Guru-guru yang sadar akan warisan ini kadang menyelipkan nama-nama ilmuwan dalam doa mereka. Kalimat singkat di akhir bab bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Monumen di era digital bukan hanya patung batu, tapi juga halaman web dan basis data yang menyimpan kisahnya. Angka-angka di samping namanya menunjukkan bahwa umur manusia terbatas. Kini giliran kamu menjawab, bagian mana dari dunia ini yang ingin kamu pahami lebih dalam? Kisah ini kita tutup di sini. Al-Biruni sudah pergi, ilmunya tinggal. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan dengan ilmu yang sampai ke kita?